Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 7 Desember 2024. Hari ini adalah Sabtu Imam, kesempatan berdoa bagi para imam agar tetap setia dalam panggilan dan menggembalakan gereja. Juga kita peringati Santo Ambrosius, Uskup. Ambrosius lahir di Trier, Jerman tahun 334 dari keluarga Kristen. Ayahnya menjabat gubernur yang sangat berkuasa. Namun Ambrosius sendiri belum dipermandikan. Ia mendapat pendidikan yang sangat baik dan memadai dalam bahasa Latin, Yunani, dan ilmu hukum. Yang kelak ia menjadi ahli hukum yang terkenal. Karena kepandaian itu, ia menarik perhatian kaisar dan kemudian ia dinobatkan sebagai gubernur Liguria dan Aemilia di Milano, Italia Utara. Ketika Uskup Milan meninggal, terjadilah perselisihan kelompok mana yang akan menjadi pengganti uskup setempat. Kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran Arianisme saling ngotot untuk menggantikan uskup yang meninggal. Kelompok Arianisme meminta kaisar untuk campur tangan dalam pemilihan uskup, namun ditolak oleh kaisar. Kaisar minta agar pemilihan berjalan seperti biasa. Dan untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi kerusuhan, Ambrosius sebagai gubernur datang ke tempat pemilihan uskup itu dan ia membacakan tata cara dan syarat untuk pemilihan uskup itu. Tiba-tiba terdengarlah suara seorang anak, "Uskup Ambrosius, Uskup Ambrosius." Teriakan itu segera meredam ketegangan antara dua kelompok dan akhirnya secara aklamasi Ambrosius dipilih menjadi Uskup Milano. Ia menolak karena ia belum dibaptis dan juga terlebih jabatan uskup sangat berat baginya. Ia tidak layak. Namun karena desakan umat, akhirnya Ambrosius menerima penugasan itu. 6 hari berturut-turut ia menerima sakramen yang harus diterima, mulai dari baptis dan seterusnya sampai akhirnya dihapuskan imam dan menjadi uskup. Sebagai uskup, hidupnya diberikan kepada kepentingan umum. Ia juga belajar kitab suci dan memberikan khotbah-khotbah yang amat menarik.
Ia juga peduli kepada orang-orang kecil dan menjaga iman dengan begitu kuat. Ia menentang para bid'ah Arianisme, bahkan mengucilkan kaisar yang ikut dalam gerakan itu. Ia juga menolak ketika istri kaisar meminta agar gereja menyerahkan salah satu gerejanya untuk mereka. Namun ditolak oleh Ambrosius. Keberanian luar biasa untuk menegakkan ajaran yang benar. Namun ia lembut ketika kaisar yang mengikuti Arianisme bertobat, ia tetap diterima kembali. Kita bersyukur dan merahmat Tuhan agar semangat yang sama menjadi semangat kita. Saya mengajak mendasarkan permenungan pada bacaan Injil hari ini yang dikutip dari Injil Matius yang berbicara Yesus yang tergerak hati karena tuaian banyak tapi pekerja sedikit, dan perutusan bagi para murid kepada domba-domba Israel yang hilang untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, lahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudaraku terkasih, perintah Yesus kepada para murid sangat jelas. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Para murid awalnya diminta untuk memberitakan Injil keselamatan dan mencari domba-domba Israel yang hilang. Bukan kepada bangsa lain. Tetapi karena Israel menolak, maka perutusan itu disampaikan kepada semua orang. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Maka pewartaan Injil Kerajaan Allah dialihkan kepada bangsa-bangsa lain yang mau menerimanya. Kita semua telah menerima kesempatan menjadi anak-anak Allah. Maka tugas kita adalah bekerja di kebun anggur Tuhan. Kita seringkali berpikir salah. Yang bekerja di kebun anggur hanyalah para imam, biarawati. Tapi semua orang diminta bekerja di kebun anggur Tuhan dengan cara masing-masing. Maka Yesus ingin agar tuaian-tuaian itu ada yang menuai. Kita semua diajak untuk menjadi pekerja dengan mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang lewat hidup dan karya-karya kita, agar orang mempunyai sukacita, kegembiraan karena tuaian sudah mulai masak. Kita hadirkan kerajaan Allah dan sukacitanya dalam hidup kita masing-masing. Itulah tugas kita sebagai pekerja-pekerja. Seperti Ambrosius yang dipilih
menjadi pekerja di ladang Tuhan sebagai uskup, meskipun ia belum dibaptis, ia bersedia karena Tuhan akan membimbingnya. Semoga semangat yang sama di semangat kita untuk rela memberikan diri demi pewartaan kerajaan Allah. Pertanyaan permenungan kita, sudahkah hidupku menjadi bentuk pewartaan kerajaan Allah, bekerja di kebun anggur Tuhan? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Buatlah agar kami sadar hidup dan karya kami hendaknya menjadi perwujudan pekerjaan kami di kebun anggur-Mu, sehingga akhirnya tuaian-tuaian bisa terpanen dengan baik, bisa dikumpulkan dalam lumbung-lumbung, dan bisa sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan kuasa-Mu iman kami tetap bertumbuh, berkembang, dan tetap tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil. Semoga dengan demikian umat-Mu tetap merasakan penyertaan, kasih, dan bimbingan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan untuk terus mewujud nyatakan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga kalau kita sehat, keluarga sehat, dan semuanya sehat. Saya ucapkan terima kasih atas segala kebaikan panjenengan dalam hidup menggereja dan juga berbagi dengan sesama. Seluruh uang yang kita kumpulkan, baik untuk misi, untuk paroki Bayu Temumpang, dan untuk kurban gunung berapi di Flores, semuanya sudah disalurkan. Untuk itu, terima kasih atas kebaikan panjenengan semua. Saya mengajak kita semua mempersiapkan diri menyambut Natal dengan berbagai kegiatan Advent, dan juga berbagi lewat aksi Natal kita. Maka silakan amplop-amplop yang terkumpul, yang dibagikan, setelah diisi, dikumpulkan untuk membantu mereka yang kekurangan, agar mereka juga merasakan sukacita Natal. Semoga dengan demikian Natal memberikan sukacita bagi semua orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.